Satu persatu ucapan Anies di debat Pilpres terbukti bohong. Setelah sebelumnya dalam visi misi, Anies mengatakan Kementerian Pertahanan membelanjakan 700 triliun anggaran untuk pembelian alutsista bekas. Bahkan saat pembacaan visi misi, Anies sudah berbohong. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Sehari setelah debat, tim Anies langsung mengkoreksi ucapan Anies. Melalui juru bicara Anies, tim Anies mengatakan 700 triliun anggaran pertahanan adalah anggaran untuk 5 tahun Departemen Pertahanan, bukan hanya untuk membeli alutsista bekas. Itu kan 700T itu kan sebenarnya data anggaran Kemenhan ya selama 5 tahun ya. Kalau kemarin kan Tempo juga sempat melakukan fact check, beberapa media lakukan fact check bahwa anggaran terakhir 2021 atau 2020 cuma 131. Jadi yang 700T saya luruskan di awal disclaimer bahwa itu anggaran 5 tahun selama 2019 sampai 2024. Ucapan lain Anies yang terbukti bohong adalah soal penguasaan tanah Prabowo di Kalimantan Timur. Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa dan mereka bisa tenang. Soal tanah ini kemudian diulang Anies pada sesi tema yang berbeda. Anies tampaknya sengaja meralat ucapannya tentang lahan Prabowo itu untuk memancing emosi Prabowo. Dan diulangi lagi oleh Anies di sesi terakhir. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang, Harap tenang. mohon tenang, Harap tenang. harap tenang, Baik, kita akan lanjutkan. harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. Jawaban Prabowo kepada Anies adalah benar. Karena tanah 340.000 hektar yang dipermasalahkan Anies bukanlah lahan pribadi, tapi lahan hak guna usaha atau HGU. Penguasaan HGU itu juga untuk mencegah pihak asing yang juga ingin memiliki HGU lahan tersebut. Bahkan lahan itu sudah ditawarkan Prabowo Subianto kepada negara untuk dimanfaatkan sejak tahun 2019 lalu. Ya, ngerti nggak ada HGU? HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, iya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Ucapan Prabowo ini terkonfirmasi kebenarannya, sebagaimana diungkap Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala. Itu di tangan BPPN, kemudian di tangan Bank Mandiri, karena itu kredit macet. Kredit macet Bank Mandiri, datang Pak sama saya, Prabowo, bahwa dia mau beli. Saya tanya, yuk harus beli tapi cash, tidak boleh utang. Siap, dia akan beli dengan cash. Dia belilah itu. Jadi itu kredit macet tuh. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha Singapura dan Malaysia. Saya kasih benar itu daripada orang yang ngambil. Ya, tapi itu sesuai aturan yang ada, bayar cash di Mandiri. Dia pinjam dari mana saya tidak tahu, tapi pokoknya bayar cash. Kan saya tidak izinkan itu kalau tidak cash. Beberapa saat sebelum debat Capres kedua,
Yusuf Kala bergabung memberi dukungan ke Anies Muhaimin. Boleh jadi, Yusuf Kala telah memberitahu status lahan Prabowo ke Anies, namun Anies tetap mengangkatnya di forum debat. Seorang calon presiden secara sadar berkali-kali mengutip data yang salah di forum sekelas debat Capres untuk mengelabui rakyat. Sungguh sangat tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Prabowo Gibran, Men of Our Time.